Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SIG atau GIS dan apa saja manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andre Yudya Sagala, NIM 23699, kelas TIK B angkatan 22. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SIG, manfaatnya, dan kelebihan serta kekurangannya. Pengertian dan manfaat SIG serta kelebihan dan kekurangannya dalam geografi. Pengertian sistem informasi geografis SIG atau GIS yaitu sistem yang bertugas mengumpulkan, memilih, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. GIS adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografis yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang terkait dengan lokasi geografis atau spasial. GIS menggabungkan data geografis seperti peta, citra satelit, data topografi, dan informasi lainnya dengan perangkat lunak khusus untuk membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemahaman lebih baik tentang lingkungan, geografi, peristiwa yang berhubungan dengan lokasi tertentu. GIS digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemetaan, ilmu lingkungan, perencanaan perkotaan, manajemen sumber daya alam, dan masih banyak lagi manfaat dari GIS ini. Sistem Informasi Geografis atau GIS adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang berhubungan dengan lokasi geografis atau spasial. Ini berfungsi untuk menghubungkan informasi dengan peta atau koordinat geografis sehingga pengguna dapat memahami hubungan antara data yang berbeda dalam konteks spasial. Nah, di sini ada beberapa manfaat SIG di bidang sumber daya alam, yaitu contohnya untuk pertanian, kehutanan, atau rencana tata guna dalam membangun lahan atau mengelola lahan. Kedua, manfaat SIG di bidang lingkungan seperti pencemaran perairan dan pemetaan limbah berbahaya bisa juga menggunakan SIG ini. Tiga, manfaat SIG di bidang perencanaan, contohnya perencanaan tata ruang wilayah kota, lahan, dan transmigrasi. Yang keempat, manfaat SIG di bidang pertanahan seperti manajemen dan sistem informasi pertanahan. 5. Manfaat SIG di bidang kependudukan, contohnya sensus penduduk dan pemilu. 6. Manfaat SIG di bidang pariwisata seperti mengetahui daerah unggulan yang bagus untuk dijadikan objek wisata agar dapat menarik minat atau menaikkan nama tempat tersebut sehingga bagus untuk dijadikan sebagai tempat wisata, bisa juga menggunakan SIG ini. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan SIG. Ini berdasarkan buku siswa geografi SMA kelas 10 yang disusun oleh Dadang Triatmoko. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan SIG. Kelebihan SIG itu yang pertama, tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar. 2. Efisien dalam manajemen waktu. 3. Data dapat diakses dan dibawa tanpa melihat ruang dan waktu. 4. Menyediakan solusi atas masalah dan dapat memodelkan bencana alam secara akurat di dalam SIG ini. Biaya relatif tinggi. Dan 6. Mampu menerjemahkan data dalam diagram, grafik, peta, dan lainnya. Nomor 5 ini, biaya relatif tinggi ini termasuk dalam kekurangannya. Nah, ini dia kekurangan SIG, yaitu dibutuhkan SDM yang menguasai teknologi komputer. Di sini dibutuhkan SDM yang menguasai teknologi komputer agar dapat menjalankan SIG ini dengan baik
dan dapat direalisasikan dengan baik. Nah, ini dia biaya relatif tinggi. Nomor 3, resolusi gambar yang rendah. Sayangnya kekurangan SIG ini resolusi gambar yang belum tinggi. 4, dibutuhkan update data setiap saat. Jadi mungkin lebih banyak memakan penyimpanan gitu. 5, pengembangan SIG yang membutuhkan waktu lama. Sekian mungkin penjelasan tentang apa itu SIG, manfaat dan kekurangan serta kelebihannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Triudiat Sagala, terima kasih.